يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان يا رفيع Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji semata dan senantiasa terhatur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memanjangkan umur kita seberataan, melimpahkan akan kesehatan sehingga kembali di malam Rabu ini berkumpul melanjutkan kegiatan majlis ilmu, majlis zikir yang kita berharap mudah-mudahan kegiatan ini membawa kita seberataan, membawa pian-pian seberataan kepada kebaikan-kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kitab Hadits Arba'in Nawawiyah kita sudah kita khatamkan. Hadits Arba'in Nawawi yang kurang lebih 2 tahunan kita baca sudah kita khatam. Insya Allah kitab yang kita pelajari berikutnya adalah kitab Nurul Iman min kalami Habibir Rahman, susunan dari guru kami, guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Kitab Nurul Iman ini adalah kitab hadis yang isinya diambil dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim muttafaqun alaih, yang mana guru kami Al-Habib Umar memilih dari sekian banyak ribuan hadis dalam kitab Bukhari dan kitab Muslim, dipilih oleh beliau banyak hadis yang kurang lebih jumlahnya 50 hadis yang teramat penting untuk dipelajari umumnya umat Islam. Insya Allah kitabnya kita sebarkan kena ke jamaah. Panitia majlis mungkin akan memfotokopinya
diganali dari ukuran aslinya, sehingga pian-pian yang mata sudah kaur kau membaca. Ini insya Allah kita pelajari, kita mulai membaca di pertemuan akan datang. Karena bebuhan pian belum mengikuti kitabnya. Karena kita akan membaca kitab ini di pertemuan selanjutnya dan selanjutnya, maka terlebih dahulu alangkah indahnya di pertemuan pembukaan kali ini sedikit kita bercerita tentang biografi sang penyusun kitab Nurul Iman, yaitu guru kami, guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Rata-rata umat Islam di Indonesia, umat Islam di Indonesia, di Malaysia, di benua Asia, bahkan umat Islam di benua Afrika, bahkan juga di benua Eropa mengenal, setidaknya mengetahui dan mendengar nama guru mulia, guru kami Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, atau biasa orang Indonesia menyingkat Habib Umar bin Hafid. Dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dan dengan izin para salaf-salaf mulia Al-Ba'alawi, guru mulia Sayyidi Al-Habib Umar, terangkat nama beliau, bahkan dikenal di zaman ini oleh rata-rata mayoritas umat Islam. Dan tidak sedikit foto-foto beliau beredar di mana-mana, menghiasi dinding-dinding rumah umat Islam yang bermahabbah pada ulama dan ahlul bait Nabi. Namun banyak juga dari kita yang tidak mengenal Sidin secara rinci. Berapa umur Sidin saat ini? Tahun berapa Sidin lahir? Di mana Sidin lahir? Siapa saja guru-guru besar Sidin dalam menuntut ilmu? Apa saja susunan-susunan kitab yang disusun Sidin? Banyak dari kita kada tahu. Proses saat Sidin menuntut ilmu, kemana dan di mana saja, kemana Sidin berdakwah, di awal-awal Sidin terjun ke medan dakwah, apa yang Sidin bangun, bagaimana konsep pondok pesantren yang Sidin bangun di awal-awal. Ini yang akan kita baca hari ini, dan bersumber dari kitab yang hanya dijual di Tarim Hadramut, yang hanya ada di sana dan ulun bawa. Pertama-tama kita tahu bahwasanya guru mulia Sayyidi Al-Habib Umar, beliau lahir di kota Tarim. Kota Tarim adalah satu kota yang terletak di Wadi Hadramut atau Lembah Hadramut, yang berada lebih tepatnya di Yaman, atau zaman dahulu dikenal dengan Yaman Selatan. Sebelum Yaman Utara dan Yaman Selatan bersatu, dikenal Hadramut itu daerah Yaman Selatan. Sekarang karena sudah bersatu, jadilah negeri Yaman umum. Di Yaman atau di Yaman Selatan itu ada Lembah Hadramut, kawasan luas yang dikenal dengan Lembah Hadramut.
Di dalam lembah Hadramut yang luas membentang inilah ada satu kota yang disebut dengan kota Tarim. Kota Tarim disebut oleh banyak ulama termasuk Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidarus, Tarim adalah Ushul Awliya wa Manbatuhum wa fiha jama'atun mimman syahida Badran wa hiya maskanus sadati al-Ba'alawi wa minha tafarraqu fil bilad. Al-Alamah Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidarus ketika mensifatkan kota Tarim ujar sidin Ushul Awliya, sarangnya para wali-wali. Burung tuh ada sarang, tempat bebuliknya burung, di situ istirahat dan yang lain. Kota Tarim diibaratkan sidin Ushul Awliya, sarangnya para awliya, para wali-wali Allah. Wa manbatuhum, dan tempat lahirnya banyak para wali-wali Allah. Wa fiha jama'atun mimman syahida Badran. Di kota Tarim dimakamkan di dalamnya sekian banyak sahabat Nabi yang pernah hadir dalam peperangan Badar. Sebagian mengatakan 70 dari ahli Badar, sahabat yang umpat perang Badar dari sekian ratus itu 313-an, 70-nya wafat dan dimakamkan di Tarim. Lebih tepatnya di pemakaman Zambal di tengah kota Tarim. Wa fiha jama'atun mimman syahida Badran. Di dalamnya banyak sekelompok sahabat Nabi dimakamkan yang pernah hadir di perang Badar. Sahabat-sahabat Nabi yang hadir di perang Badar memiliki keistimewaan dibanding sahabat yang kada hadir perang Badar. Makanya ada tawassul khusus berdoa bi ahli Badrin, ya Allah. Ya Allah, berkat dari sahabat Nabi yang hadir perang Badar, ampuni dosa kami, kabulkan permintaan kami. Kenapa? Sahabat yang hadir perang Badar orang-orang pilihan, membela Nabi manakala Islam belum begitu kuat, rela mengorbankan nyawa menolongi Rasulullah manakala Islam belum begitu besar kekuatannya. Dibantu perang Badar tersebut oleh Allah dengan diturunkan banyak malaikat-malaikat, sebagaimana masyhur kisahnya dalam sirah. Kurang lebih 70 sahabat itu bertanam jasad mulia mereka di kota Tarim, Zambal. Wahia maskanus sada al-Ba'alawi. Kota Tarim adalah tempat tinggalnya para sayyid, para habaib dari keluarga besar Ba'alawi. Keturunan dari Imam Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa ar-Rumi bin Muhammad an-Nagib bin Imam Ali al-Uraidi bin Imam Ja'far as-Sadiq bin Imam Muhammad al-Bagir bin Imam Ali Zainal Abidin as-Sajjad ibn Imam Husain radhiyallahu anhu ardah bin Fatimah az-Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Imam Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir ini dikenal dengan Ba'alawi, para habaib dari keluarga besar Ba'alawi, nisbat kepada Imam Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir tadi.
Turunan Sidin banyak dan bercabang-cabang pulang di bawah. Ada As-Segaf, ada Al-Aidarus, ada Al-Kaf, ada Bahashim, ada Al-Khirid, ada Al-Habsyi, ada bin Syekh Abu Bakar, ada bin Jindan, ada Al-Mutahhar, ada Al-Munawwar, ada Al-Jufri, ada As-Safi, ada Bil Faqih, ada Balghit, dan banyak lagi. Sebagian ada yang menghitung kurang lebih ada 125 kabilah keluarga besar Ba'alawi ini. Dan insya Allah semua ada datanya. Family tree, akar pohon keluarga besar para habaib keturunan Ba'alawi itu terdata rapi mulai zaman Imam Jadid bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, terus tercatat sampai kepada Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran, terus dirangkum lebih rapi lagi, dicatat, didata lagi oleh Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Tercatat semua keluarga Ba'alawi, baik yang hijrah ke Indonesia, baik yang hijrah ke India, baik yang hijrah ke Afrika, semua lengkap catatannya. Di zaman Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, pengarang Bughyatul Mustarsyidin. Dan catatan dari Habib Abdurrahman Al-Masyhur itulah yang berjilid-jilid menjadi rujukan bagi Rabithah Alawiyah, lembaga nasab yang diakui oleh seluruh habaib Indonesia bahkan Asia. Dari catatan Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, cabang-cabang yang baru lahir setelah Sidin meninggal diupdate, dicatat oleh ahli-ahli nasab dan dilaporkan kepada Maktab Daimi Rabithah Alawiyah. Kadakawa hendak mencucuk-cucuk, aku hendak jadi Habib, cucuk kengaran ini mal'un, terlaknat nengga itu tuh. Pian, contoh ngaran pian adalah Abdurrahman. Pian mengetahui anak pian lakian cuma saikung. Contohnya, ngarannya adalah Muhammad. Jadi anak pian lakian Muhammad aja saikung. Meninggal pian, meninggal juga Muhammad, tiba-tiba 30 tahun akan datang ada yang menambahi bahwa Habib Abdurrahman beisi anak ngarannya Budi. Itu kadang-kadang karena data kami sudah rapi. Yang anaknya 3 lakian aja terdata, kadang-kadang ditambahi kajal pang seikung, tambahi Anto. Disitulah mereka pemalsu nasab ketahuan. Kadang-kadang didustaakan. Semua data lengkap. Kembali kepada keluarga besar Ba'alawi tadi, Tarim adalah tempat berkembang biaknya keluarga besar Bani Alawi. Nisbat pada Imam Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dari Tarim kemudian ada yang hijrah ke Indonesia, ada yang hijrah ke daerah Asia, ada ke daerah Afrika, Habasyah, Ethiopia, dan yang lain. Semua tujuan hijrahnya di zaman dahulu untuk menyebarluaskan agama Islam, dakwah. Lebih-lebih mereka-mereka dari Bani Alawi yang hijrah ke Indonesia ketika di zaman Indonesia masih belum terbentuk sebagai republik. Di zaman ketika belum ditemukan alat transportasi modern pakai mesin kayak kapal dan yang lain. 300 tahun yang lewat orang masih kalau pulau ke pulau melakukan perjalanan pakai kapal yang mana daya dorong kapal tadi bukan mesin melainkan angin dan dayung orang banyak.
Di zaman itu banyak dari habaib yang ulama berilmu di Hadramaut di Tarim hijrah ke banyak negeri, masuk ke negeri Indonesia, masuk ke Palembang, masuk ke Kalimantan Barat, masuk ke kepulauan Indonesia Timur. Semua ada datanya di dalam manuskrip nasab yang dirangkum di dalam Maktab Daimi Rabithah Alawiyah. Sampai generasi yang hanyar-hanyar lahir, insya Allah ada datanya terupdate. Dan lokasi pun ditulis di sebelah nama. Misalkan ulun, Hasan bin Ahmad bin Ali bin Hasan. Di sebelah ngaran ulun ditulis Tanjung. Kenapa? Bisa jadi 30 tahun akan datang orang mencuncuk kangaran ulun. Habib Hasan Tanjung bisi anak ngarannya Sutoyo. 30 tahun akan datang. Tapi Sutoyonya lahir kada di Tanjung, lahir di Kalimantan Utara. Dari catatan tertolak, sejak kapan Habib Hasan ada bini di Kalimantan Utara? Itu semua tertolak. Dan itu dikaji dalam ilmu nasab. Ngaran-ngaran Habib Fulan yang hijrah ke Indonesia, alamatnya hijrah ke negeri mana, tercatat rapi. Kada kawan didustakan, kada kawan dikajal-kajal ngaran pian tuh kada kawan. Makanya ketahuan benar orang nang hendak memasukkan nasab habaib. Ketika ketahuan dan diumumkan kepalsuannya, yang mau umumkan nang diserang oleh mereka. Pasti. Pian tuh membongkar mafia di dalam satu perusahaan. Satu perusahaan besar ada mafia bermain menjuali barang perusahaan kada ketahuan. Pian bongkar, pian dimusuhi kada? Diserang kada? Bisa dimatii oleh Tuhannya. Pian membongkar kejahatan mereka. Begitu juga orang nang membongkar kedok-kedok orang nang memasukkan nasab, diserang. Macam-macam aneka serangan. Tapi bawa mengupi haja. Allah Ta'ala kada badiam. Salaf menjaga kami insyaAllah. Berbulik ke keutamaan kota Tarim, tempat lahirnya guru mulia Al-Habib Umar. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad disebut dalam kitab Makanatu Tarim Inda As-Salihin. Mohon maaf, Makanatu Tarim Inda Al-Arifin. Habib Abdullah Al-Haddad berkata, "Lau annal insan badala fi ziyarati Tarim malan jazil, lakana bidzalika qalil." Qutbul Irsyad Habib Abdullah Al-Haddad berkata, seandainya seorang insan menghabiskan banyak harta untuk menziarahi kota Tarim, maka itu hakikatnya sedikit dibanding nang inya dapat. Di dalam Majmu' Kalam Habib Alawi bin Syihab lain lagi bentuk teksnya, innal insan law badala ma badala fi ziyaratil faqih wa ahli bashar lakana alladhi yahsuluhu akthar min alladhi yafutuhu. Seandainya seseorang mengorbankan sekian banyak apa yang dikorbankan dari hartanya untuk bertujuan menziarahi faqih Muqaddam di Tarim, wa ahli bashar dan pemakaman Zambal, Akdar dan Furaid yang di kota Tarim, maka orang yang menghabiskan hartanya yang banyak, yang inya dapat akan lebih banyak dibanding yang ia hilangkan, dibanding yang ia keluarkan. Ujar Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kenapa? Karena kemuliaan menziarahi kota Tarim dan menziarahi para gutub aulia yang bermakam di sana sangat teramat besar. Berapa banyak doa diijabah oleh Allah dengan ketulusan saat berziarah di sana. Ini keutamaan kota Tarim dan banyak kelebihan-kelebihan yang lain. Tapi kita fokus kepada biografi guru mulia
Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid disebut wulidal Habib Umar bi tarimil ghanna yaumal itsnain ar-rabi' min syahril Muharram am 1383 al-muwafiq li 27 min syahri Mai am 1963 alat tis'ami'ah talas wasitin Masehi. Disebut Al-Habib Umar, dilahirkan beliau di kota Tarim di hari Senin, hari keempat dari bulan Muharram. Jadi kalau kalender hijriahnya Sidin itu lahir di bulan Muharram, hari keempat dari bulan Muharram. Tahun 1383 Hijriah. Ini 1400 berapa sekarang? Beliau lahir 1383 Hijriah. Yang mana 1383 Hijriah bertepatan dengan 27 Mei. Masehinya 27 Mei tahun 1963. Jadi guru mulia Al-Habib Umar Sidin lahir Masehinya 1963. Berapa berarti umur Sidin? 1963. Di bulan Mei tanggal 27. Wa nasha'a biha wa lahadathu al-inayatu al-ilahiyatu min sigharih wa tarabba fi hijri walidihi mufti Tarim al-allamah as-sayyid al-syahid as-sa'id Muhammad bin Salim bin Hafid. Al-Habib Umar tumbuh dewasa di kota Tarim dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala semenjak kecilnya. Dan guru mulia Al-Habib Umar terdidik langsung di bawah pangkuan ayah kandung Sidin yang saat itu mufti kota Tarim, yaitu Al-Habib Asy-Syahid Muhammad bin Salim bin Hafid. Abah dari Habib Umar itu mufti di Tarim. Tumbuh dewasanya Al-Habib Umar di bawah didikan Abah Sidin. Mulai halus dicetak sudah jadi ulama oleh ayah kandung Sidin. Dan ayah kandung Al-Habib Umar ini sampai sekarang kada ditemukan di mana jenazah Sidin dimakamkan. Kenapa? Di zaman komunis masuk sampai ke Hadramut, Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid orang yang vokal dalam berdakwah, menyampaikan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Termasuk orang yang sangat tegas dalam dakwahnya sehingga diculik oleh gerombolan mereka dari komunis dan sampai sekarang tidak diketahui di mana makam Sidin. Itu abah dari guru mulia Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Min syuyukhihi, guru-guru dari Habib Umar, awaluhum waliduhu, yang pertama pastinya ayah Sidin seorang. Masa-masa sebelum diculik oleh komunis. Waman adrakahum min ulama Hadramut kal Habib Muhammad bin Alawi bin Syihab wal Habib Abdullah bin Syekh Al-Aidarus wa akhuh Al-Kabir Al-Allamah Ali Al-Mashhur bin Muhammad bin Salim Rais Majlis Al-Ifta bi Tarim wa udwi Hayati Ulama Hadramut. Guru Sidin yang pertama ayah Sidin seorang, dan termasuk yang Sidin temui saat masih halus siapa? Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Syihab, ayah dari Habib Abdullah bin Syihab.
Habib Muhammad bin Alawi bin Syihab ini ulama besar di Tarim zamannya, yang Sidin meninggal itu saat Sidin berceramah. Saat Sidin mengisi tausiah di haul Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan Habib Tahir bin Husain bin Tahir di Masileh, satu wilayah desa Parak Jadari Tarim. Ketika haul di situ banyak jamaah hadir, Habib Muhammad bin Ali bin Syihab ceramah menyampaikan satu hadis, "Man kana akhir kalamihi minad dunya qaulu la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya saat hidup di dunia adalah ucapan la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Selesai mengucapkan hadis ini, Sidin rubuh dan meninggal dunia. Kurang mulia apa? Wafat dalam keadaan mulia. Man kana akhir kalamihi minad dunya qaula la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapan hidupnya adalah la ilaha illallah, masuk surga. Tuntung menyampaikan hadis itu, selesai menyampaikan hadis tersebut, Sidin wafat di tempat. La ilaha illallah. Ini termasuk guru Al-Habib Umar, Habib Muhammad bin Alawi bin Syihab. Ayah kandung dari Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Syihab. Anak dari putra Habib Alawi bin Abdullah bin Syihab. Termasuk guru daripada Al-Habib Umar, saudara kandung Sidin sendiri. Yang lebih tua jauh dari Sidin, siapa? Al-Allamah, guru kami juga, Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Habib, yang wafat kisaran beberapa bulan yang lewat. Habib Ali Masyhur dikenal. Termasuk guru Habib Umar di masa kecil Habib Umar, karena jauh perbandingan umur. Wa min syuyukhi, termasuk guru dari Habib Umar, Al-Habib Al-Mu'arrikh, Al-Habib ahli dari sejarah Abdullah bin Hasan bil Faqih. Wal mu'arrikh al-lughawi Al-Habib Umar bin Alawi Al-Kaf. Ahli sejarah dan ahli bahasa Habib Umar bin Alawi Al-Kaf. Wal Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad. Wal Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri almarhum termasuk dari guru Al-Habib Umar. Wa Syekh Al-Mufti Fadl bin Abdurrahman Ba Fadl. Wa Syekh Taufik Aman. Kemudian kisah riwayat menuntut ilmu Al-Habib Umar. Wa ba'da at-tadyiq asy-syuyu'i wa istibdadihim fi Hadramaut, intaqala Al-Habib ila Madinatil Bayda bil Yaman fi awail syahri Safar. Am 1402 al-muwafiq li syahr Desember 1981 Masehi. Setelah komunis mulai menyempitkan pergerakan ulama di Tarim dan Hadramaut, Al-Habib Umar pun memutuskan untuk hijrah ke kota Bayda. Kota Bayda itu jaraknya ribuan kilo dari Tarim. Itu di daerah Yaman Utara bahkan. Iklimnya pun sudah beda dengan Tarim, Hadramaut. Pindah Sidin hijrah di Bayda, karena di Bayda ada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, guru dari Al-Habib Umar sekaligus mertua Al-Habib Umar. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar membangun pondok pesantren di Bayda. Tahun 1981 Masehi, tepatnya bulan Desember, Habib Umar dari Tarim hijrah menuntut ilmu ke Bayda. 1981. Tahun itu di Padangin ini berapa orang penduduknya? 1981. Amun Mbak Aspal di sini, Mbak. Ulun je belum lahir. Pindah Sidin ke Bayda menuntut ilmu. Wa aqama fi ribat ammihi walid zaujihi Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar wa khada alaih. Sidin pun tinggal di rubat atau pesantren asuhan mertua Sidin seorang
yaitu Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Ketika Al-Habib Umar di Baydha dari 1981 itu, guru mulia Al-Habib Umar bukan hanya belajar dengan Habib Muhammad Al-Haddad, Sidin pun belajar menimba ilmu dari Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid yang di Madinah saat ini. Karena Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid jauh lebih tua dari Habib Umar dan senior Al-Habib Umar di Baydha. Di kota Baydha tadi. Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid itu kelahiran Bogor. Tapi semenjak kecil menuntut ilmu di negeri Yaman. Dan saat ini mukim di Madinah. Wa kana yakhruj lid-da'wah fi manatikil Baydha wal Hudaydah wa Ta'iz. Wa akhadha 'ala al-'allama al-Musnid Ibrahim bin Umar bin Aqil bin Yahya. Saat Habib Umar 1980-an ke atas berada di Baydha, beliau sering keluar dari Baydha untuk berdakwah ke daerah-daerah sekitar. Di Hudaydah, satu wilayah di Yaman Utara, di Ta'iz, dan ketika di Ta'iz, Yaman Utara, beliau mengambil ilmu pula dari Al-Musnid Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Aqil. Habib Ibrahim bin Umar bin Aqil ini ulama besar dari kalangan habaib di zamannya dan mukim di kota Ta'iz, Yaman Utara. Ulun sendiri menjumpai putra Sidin, Khalifah Sidin Habib Sahal bin Ibrahim bin Umar bin Aqil. Ketika ulun ke Ta'iz berziarah. Setelah dakwah sekian tahun di Baydha dan daerah Yaman Utara, Habib Umar memutuskan bolak-balik ke Saudi Arabia. Bada'a al-Habib at-taraddud 'ala al-Haramain asy-Syarifain min Syahrir Rajab 1402 al-muwafiq li syahr Abril 1982. Ketika sudah 1982 Masehi, setahunan sudah di Baydha, Habib Umar memutuskan banyak bolak-balik ke tanah suci Mekah, ke Madinah, berziarah dan mengambil ilmu dari kalangan habaib dan ulama tempatan di Mekah dan Madinah. Dan yang paling masyhur yang diambil, ditimba ilmunya oleh guru mulia Al-Habib Umar adalah Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Gutub. Ketika Habib Umar bolak-balik ke Mekah, ke Madinah, Sidin menjumpai salah seorang guru Sidin dan mengambil dan menimba ilmu juga dari beliau, yaitu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Al-Gutub. Wada'iyah Asy-Syahir Al-Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad. Dan ketika beliau sering bolak-balik ke Saudi, beliau menimba ilmu juga dengan Al-Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad. Ini Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad, seorang habaib yang dakwah ke benua Afrika sampai ribuan orang Afrika masuk Islam di tangan Sidin. Termasuk guru dari Al-Habib Umar. Wal Habib Al-Munib Abi Bakar Al-Attas bin Abdullah Al-Habsyi, termasuk guru Sidin yang Sidin timba ilmu manakala di Haramain adalah Al-Habib Abu Bakar Attas Al-Habsyi, ulama besar di zamannya. Wa akhadha ijazatan fil asanid minal musnid Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, termasuk yang diambil sanadnya oleh guru mulia 1980-an bolak-balik ke Mekah Madinah adalah ulama besar yang masyhur Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Syekh Muhammad Yasin Padang, ulama besar di zamannya. Habib Umar pun mengambil sanad dengan Syekh Muhammad Yasin ini. La ilaha illallah. Termasuk rujukan sanad-sanad ulama kita di Pamangkih. Wal Allama Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki wa ghairihim, termasuk yang diambil ilmu dan sanadnya ketika Habib Umar bolak-balik ke Mekah adalah Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani dan ulama-ulama lainnya di zaman itu. Setelah berpuluh tahun Sidin di Baydha mengajar, menuntut ilmu, bolak-balik Sidin ke Mekah, Madinah, bulik Baydha lagi, dakwah lagi. Ketika tahun 1992,
Habib Umar memutuskan pindah ke kota Sihir. Kota Sihir ini kota yang sudah parak lawan Tarim, 6 jam jalan darat. Wilayah Hadramaut masih. Pindahlah Sidin ke kota Sihir 1992. Di sini Sidin menghidupkan kembali pesantren yang ditutup di zaman komunis masuk, yaitu Ribat Sihir disebut. Mengajar di Sidin dan berdakwah di Sihir tadi tahun 1992. Di sela-sela mengajar di Sihir inilah Sidin 1994 ke Indonesia atas masukan dan saran almarhum Habib Anis Al-Habsyi Solo. Salah satu yang menyarankan agar Habib Umar berkunjung ke Indonesia tahun 94. Kunjungan pertama Habib Umar ke Indonesia. Tahun 94 itulah murid-murid angkatan pertama Sidin diambili sebagian oleh Sidin langsung. Angkatan sekelas Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa, Al-Habib Soleh Al-Jufri Solo, Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan, dan angkatan-angkatan pertama lainnya, senior-senior kami. Tahun 1994. Sidin bebulik Sidin dengan angkatan pertama tadi tetap di Sihir dulu, belum di Tarim, jauh dari Tarim, masih 7 jaman jalan darat kurang lebih. Baru kurang lebih di tahun 1997-an diresmikanlah Darul Mustafa di Tarim di Hadramaut setelah dibangun. Awalnya angkatan-angkatan pertama itu kada langsung di bangunan pesantren Darul Mustafa, diguringakan di rumah-rumah biasa, belajaran di Masjid Aidit ngarannya. Belum ada bangunan Darul Mustafa. Angkatan pertama Habib Guresh Baharun, Habib Mundir Al-Musawa, Habib Hasan Al-Muhdar, dan yang lain dari beberapa ulama Indonesia itu langsung diasuh Habib Umar di rumah luaran, bukan pondok pesantren. 97 setelah angkatan pertama 3 tahun di sana, hanya 97 resmi dibuka Darul Mustafa, sempurna bangunannya dan didatangi santri-santri dari seluruh penjuru. 97 peresmian Darul Mustafa itu. Dan berlanjutlah Sidin di Darul Mustafa sampai detik ini 2021. Nah, ini sedikit kisah dari guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Jadi jangan dikira guru mulia Al-Habib Umar ini manakala masih menuntut ilmu itu sudah nyaman. Sidin melalui proses yang dahsyat. Abah diculik, bayangkan. Bahkan menurut hikayat yang dikisahkan guru-guru kami, ketika Abah Sidin diculik terakhir kali paginya itu bersama Habib Umar. Diculik ayah Sidin, sampai detik itu ketika diculik kada lagi berjumpa Abah Sidin. Zaman itu komunis masuk ke daerah Hadramaut. Ulama-ulama disiksa, dibunuh, dibantai, dihilangkan, yang vokal dipenjara dan yang lain. Proses luar biasa. Sidin sampai memutuskan pindah ke Baydha, memperdalam ilmu agama, bertemu Habib Muhammad Al-Haddar, belajar dengan Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, bolak-balik ke Haramain Mekah Madinah menuntut ilmu, ta'ab. Bahkan ada peninggalan foto-foto zaman itu 1980-an, nampak fisik dari guru mulia pun kurus krempeng. Karena kesungguhan Sidin dalam menuntut ilmu. Setelah proses yang panjang, didukung dengan niat yang tulus dalam dakwah dan mengajar menyebar ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Allah angkat derajat Sidin menjadi perwakilan dari seluruh Bani Alawi sebagai ulama yang masyhur di dunia, dikenal di afaq. Allah mengangkat derajat dan nama Sidin. Termasuk daripada susunan-susunan karangan-karangan Sidin adalah yang kita baca insya Allah di pertemuan selanjutnya, kitab Nurul Iman. Dan ini termasuk kitab yang wajib dipelajari santri Darul Mustafa ketika masuk Darul Mustafa zaman kami itu. Dan wajib dihafalkan di zaman kami, sempurna.
Banyak kitab-kitab sidin yang lain, termasuk ada Az-Zakhiratu Al-Musyarrafah. Kitab itu termasuk masyhur, bahkan di berbagai benua diterjemahkan ke bahasa masing-masing. Diterjemahkan ke bahasa Inggris, diterjemahkan ke bahasa India, dibaca, dikaji di banyak daerah-daerah muslimin yang lain. Az-Zakhirah Al-Musyarrafah. Dan banyak kitab-kitab yang lain yang dibukukan dari tausiah atau penyampaian-penyampaian ilmiah sidin. Dan dirangkum oleh anak-anak murid sidin dan dibukukan, dijadikan kitab. Nah, ini sedikit tentang biografi guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, tanpa lebay menambah-nambahi, tanpa mengurang-ngurangi. Mudah-mudahan dengan sedikit kita mempelajari biografi orang soleh, seorang Habib, perwakilan dari para salafnya, untuk masyhur berdakwah, mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita seberataan. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan memulai belajar kitab yang disusun sidin, rangkuman dari banyaknya ribuan hadis Bukhari dan Muslim, dipilih yang penting diketahui, dirangkum dan dimasukkan dalam kitab Nurul Iman ini. Insya Allah tersedia sudah di pertemuan selanjutnya untuk jamaah yang lain. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatin lana bidinina ma'alil qatri unza wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahda bil khairi wa nufa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akram man satar wa salatullahi takshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahabi masabihil ghurar. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu